Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Buddha Luhur. Perkenalkan, saya Rizka Amelia dengan NIM 2411538. Di sini saya dan rekan kerja saya, Maira Rizky, dengan NIM 2411568 akan mempresentasikan hasil kerja kami berdua. Sebelumnya, kami ingin berterima kasih kepada Ibu Indah Puspasari ini. Langsung saja, saya akan menjelaskan bagian kerja saya pada nomor 1, yaitu menghitung luas segitiga sama sisi sebagai berikut. Yang pertama, ada import library. Jadi di baris pertama, saya mengimport library dari Java. Tujuannya supaya program ini bisa menampilkan kotak dialog pop-up untuk input dan output, jadi nggak cuma lewat konsol kayak biasa. Yang kedua, fungsi hitung luas. Nah, bagian ini adalah fungsi untuk menghitung luas segitiga. Rumus yang saya pakai adalah L sama dengan akar 3/4 dikali A pangkat 2. Keterangannya, matplow A2 buat menghitung A pangkat 2, mathsqrt buat akar dari 3. Jadi fungsi ini nantinya akan mengembalikan hasil perhitungan luas segitiga. Nah, yang ketiga, bagian main program. Pertama, program akan munculin kotak input buat minta panjang dari sisi pengguna. Nilainya disimpan dalam variabel input dengan tipe string. Yang keempat, mengubah input ke angka. Karena nilai dari JPotion pen itu bentuknya string, jadi kita harus mengubah ke tipe double supaya bisa dihitung. Yang kelima, proses penghitungan. Di sini saya manggil fungsi hitung luas. Tadi dia hasilnya menginput sisi. Kesimpulannya, saya memasukkan panjang sisi lewat pop-up. Program yang mengubah input jadi angka, program menghitung luas pakai rumus akar 3/4 dikali A pangkat 2, hasilnya akan ditampilkan lewat pop-up. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan kerja saya. Saya akan melanjutkan nomor 2, yaitu menampilkan fungsi perulangan dengan 3 perulangan. Yang pertama ada while loop, do while loop, dan for loop. Oke, yang pertama, saya ini menginisialisasi array. Array ini saya namakan bernama bulan yang isinya ada 12 string, yaitu Januari sampai dengan Desember. Nah, array ini nanti bakal jadi data yang ditampilkan di output dari setiap jenis perulangannya. Yang kedua, saya menampilkan dengan while loop, yaitu di bagian ini saya buat untuk menampilkan array dengan integer i sama dengan 0, yang variabel penghitung dimulai dari indeks 0. Selanjutnya ada while, i itu lebih kecil daripada bulan, artinya perulangan ini bakal jalan selama i-nya itu lebih kecil daripada panjang array-nya, yaitu 12. Lalu, sistem out println bulan, lets i itu untuk mencetak nama bulan setiap urutannya, sesuai dengan urutannya juga. I++ ini menambah nilai i supaya loopnya itu maju ke bulan berikutnya. Jadi hasil dari semua bulan itu akan tampil satu persatu dari Januari hingga Desember. Oke, selanjutnya saya menampilkan dengan do while loop. Nah, di sini saya ini pakai do while loop. Bedanya dengan while itu, kalau do itu selalu dijalankan minimal 1 kali meskipun kondisinya salah. Sedangkan dengan kita menggunakan do while loop, prosesnya itu sama, cuman secara urutan eksekusinya itu berbeda-beda. Jadi outputnya itu sama, cuma cara kerjanya pakai logika berbeda berbeda secara logika. Nah, selanjutnya kita tampilkan dengan for loop. Yang terakhir ini bentuknya sebenarnya itu yang paling ringkas dibanding while dan do while. Nah, karena dari variabel penghitungnya itu semuanya disatuin dalam satu baris, jadi hasilnya juga sama, tapi caranya itu lebih ringkas dan hasilnya pun sama dari Januari hingga Desember, ditampilin secara berurutan juga. Nah, kesimpulan dari program ini menunjukkan 3 cara yang berbeda-beda, tapi secara struktur loopnya yang beda-beda, tapi hasilnya sama. Nah, dari output while loop, do while loop, dan for loop itu semuanya sama berurutan dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember.
Oke, yang pertama, saya ini menginisialisasi array. Array ini saya namakan bernama bulan yang isinya ada 12 string, yaitu Januari sampai dengan Desember. Nah, array ini nanti bakal jadi data yang ditampilkan di output dari setiap jenis perulangannya. Yang kedua, saya menampilkan dengan while loop, yaitu di bagian ini saya buat untuk menampilkan array dengan integer i sama dengan 0, yang variabel penghitung dimulai dari indeks 0. Selanjutnya ada while, i itu lebih kecil daripada bulan, artinya perulangan ini bakal jalan selama i-nya itu lebih kecil daripada panjang arraynya, yaitu 12. Lalu, sistem out println bulan leads i itu untuk mencetak nama bulan setiap urutannya, sesuai dengan urutannya juga. I++ ini menambah nilai i supaya loopnya itu maju ke bulan berikutnya. Jadi, hasil dari semua bulan itu akan tampil satu persatu dari Januari hingga Desember. Oke, selanjutnya saya menampilkan dengan do while loop. Nah, di sini saya ini pakai do while loop. Bedanya dengan while itu, kalau do itu selalu dijalankan minimal satu kali meskipun kondisinya salah. Sedangkan dengan kita menggunakan do while loop, prosesnya itu sama, cuman secara urutan eksekusinya itu berbeda-beda. Jadi outputnya itu sama, cuma cara kerjanya pakai logika berbeda secara logika. Nah, selanjutnya kita tampilkan dengan for loop. Yang terakhir ini bentuknya sebenarnya itu yang paling ringkas dibanding while dan do while. Nah, karena dari variabel penghitungnya itu semuanya disatuin dalam satu baris, jadi hasilnya juga sama, tapi caranya itu lebih ringkas dan hasilnya pun sama dari Januari hingga Desember, ditampilin secara berurutan juga. Nah, kesimpulan dari program ini menunjukkan 3 cara yang berbeda-beda, tapi secara struktur loopnya yang beda-beda, gitu. Tapi hasilnya sama. Nah, dari output while loop, do while loop, dan for loop itu semuanya sama berurutan dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Seperti itu, saya mewakili rekan kerja saya. Bila ada kekurangan dan cara presentasi kami ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.